selamat pagi untuk kita semua ibu-ibu. Hari ini kita akan kembali belajar tentang materi penyandang disabilitas. Nah, ibu-ibu, sebelum saya menjelaskan tentang materi penyandang disabilitas, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Apakah ibu-ibu tahu apa itu penyandang disabilitas? Yang bisa menjawab silakan ibu-ibu. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu. Nah, penyandang disabilitas di sini ibu-ibu, di mana orang yang tidak bisa bekerja dengan sendirinya dan dia membutuhkan bantuan orang lain untuk bekerja atau melakukan kegiatannya sehari-hari. Nah, di sini di flipchart 3 ini saya akan tunjukkan contoh penyandang disabilitas. Nah, yang ini ya ibu-ibu, yang pertama. Ini contoh penyandang disabilitas, yaitu di mana orang ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya, tetapi dia menggunakan kursi roda karena kakinya tidak berfungsi lagi untuk berjalan, atau dia mengalami penyakit stroke, di mana dia tidak bisa berjalan. Nah, ibu-ibu sekalian, yang harus kita perhatikan terhadap kepada penyandang disabilitas ini adalah tugas kita adalah bagaimana kita mengkondisikan si penyandang disabilitas ini. Tugas kita adalah bagaimana caranya supaya kita memotivasi, mendorong penyandang disabilitas ini untuk bisa hidup dan juga mereka bisa melakukan kegiatan sehari-harinya dengan senang, dengan nyaman. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita memberi pengakuan, memberi dorongan, membantu saudara-saudari kita yang penyandang disabilitas itu untuk membantu mereka melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara kita tidak boleh membuat mereka menjadi baik. Ibu-ibu, tadi kita sudah lihat bahwa penyandang disabilitas itu tidak bisa melakukan kegiatan sendiri. Nah, mereka sangat membutuhkan dukungan dari kita. Nah, ibu-ibu sekalian, jika kita tidak memberi dukungan atau motivasi kepada saudara-saudari kita itu, mereka akan terganggu psikologis mereka, atau mereka akan merasa rendah diri, mereka akan selalu mengurung diri di kamar, dan juga mereka tidak mau makan, tidak mau minum. Nah, itu tugas kita. Tugas kita adalah bagaimana membangkitkan semangat mereka, supaya mereka bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik. Nah, karena itu saya minta kita semua ibu-ibu untuk bagaimana cara memperlakukan saudara-saudari kita yang penyandang disabilitas itu. Kita mendukung mereka dengan cara membantu mereka untuk melayani mereka, untuk memberi makan, untuk mandiin mereka, dan juga untuk membawa mereka ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan juga alangkah baiknya juga kita bisa membawa mereka untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti ada pentas seni. Nah, itu adalah salah satu cara supaya saudara dan saudari kita yang penyandang disabilitas itu mendapat tempat dan juga mendapat pengakuan, dan mereka bisa mempunyai semangat hidup yang lebih baik seperti kita yang normal. Nah, ibu-ibu sekalian, saya harap ibu-ibu juga bisa paham bagaimana cara menghadap saudara-saudari kita yang penyandang disabilitas. Kita tidak boleh mengucilkan mereka, tetapi kita harus membangkitkan semangat hidup mereka supaya mereka bisa bergaul dengan kita dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, baik ibu-ibu, penyandang disabilitas itu ada dua jenis. Ada penyandang disabilitas ringan, ada juga penyandang disabilitas berat. Nah, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas ringan ini ibu-ibu, di mana penyandang disabilitas yang bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan sendirinya. Contohnya yang tuli atau yang tidak bisa bicara, mereka masih bisa makan dan mandi oleh sendiri. Sedangkan penyandang disabilitas berat ini ibu-ibu, itu yang dimaksudkan dengan di mana saudara-saudari kita yang mengalami disabilitas yang tidak semua kegiatan itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri, di mana dia tidak bisa makan oleh sendirinya, tidak bisa mandi, tidak bisa jalan. Nah, itu butuh bantuan orang lain. Nah, karena itu ibu-ibu, kita diminta untuk bagaimana cara kita untuk menghadapi saudara-saudari kita yang seperti ini. Ini butuh kerelaan. Ini butuh kerelaan kita supaya kita bisa membimbing, menuntun, dan membawa mereka ke
kehidupan yang normal, di mana kita harus membantu mereka untuk supaya mereka bisa makan, bisa mandi, dan juga supaya mereka bisa bersosialisasi dengan orang lain. Nah, tugas kita yang paling penting adalah kita harus membantu mereka untuk bersosialisasi dan juga membantu mereka supaya mereka punya semangat hidup dan tidak minder, tidak tingkat kepercayaan diri mereka akan bertambah. Nah, di situ ibu-ibu untuk lebih memahami atau lebih jelas, kita sama-sama akan membaca di buku pintar ya ibu-ibu. Di situ akan dijelaskan siapa-siapa yang mempunyai kehidupan atau disabilitas berat. Nanti saya harap ibu-ibu harus paham bahwa tentang disabilitas berat dan disabilitas ringan itu seperti ini. Jadi saya harap ibu-ibu sampai di rumah kita harus membaca buku tentang di Flipkart itu, di buku pintar itu ada dijelaskan tentang disabilitas ringan dan disabilitas berat dan tugas kita di situ seperti apa. Nah, di disabilitas berat ini itu tugas kita adalah bagaimana membantu mereka untuk bagaimana mereka hidup sebagai semana mestinya. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu untuk hari ini, sampai di sini dulu, dan saya harap ibu-ibu bisa paham bagaimana cara memperlakukan saudara-saudari kita yang disabilitas berat itu. Nah, saya harap dengan tema hari ini dan di buku pintar ini ibu-ibu bisa memahami ya. Sampai di rumah kita harus belajar tentang bagaimana cara memperlakukan saudara-saudari kita yang disabilitas berat. Nah, baik, hari ini sampai di sini dulu ya ibu-ibu. Untuk sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Dan jangan lupa ya ibu-ibu untuk baca buku pintar dan pahami isinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, perlakukan saudara-saudari kita yang disabilitas berat itu sebagaimana mestinya. Buat mereka senyaman mungkin supaya mereka mempunyai semangat hidup baru dan juga bisa bertahan hidup selayaknya kita sebagai manusia yang normal. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Kita bisa ulang dan praktekkan apa yang saya jelaskan sampai di rumah kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.